Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi fikih, di antaranya mengenai bab toharoh, bab berwudu, bab tayamum, dan bab sholatnya musafir. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Cahyono dengan NIM 213111187 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bab toharoh. Toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh menggunakan air atau tanah yang bersih. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai bab wudhu. Di sini ada 3 poin mengenai wudhu. Yang pertama ada rukun wudhu, syarat wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, kita bahas yang pertama dulu, ada rukun wudhu. Yang pertama tentu niat. Nah, di sini saya akan melafadzkan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali raf'il hadazil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, itu niat rukun wudhu yang pertama. Yang kedua ada membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya mengenai syarat wudhu. Yang pertama tentu Islam. Yang kedua tamyiz atau cukup umur dan berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang sampai air ke kulit. Yang kelima tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air. Yang keenam mengetahui bahwa hukum wudhu tersebut adalah wajib. Yang ketujuh tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudhu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Yang kedelapan kesucian air wudhu tersebut. Yang kesembilan masuk waktu sholat yang dikerjakan. Yang ke-10 muwalat. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ada keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan kemaluan, baik dari depan maupun dari belakang, kecuali sperma. Yang kedua, tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Yang ketiga, hilang akal sebab gila, epilepsi, mabuk, atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan seseorang yang bukan mahramnya. Yang kelima, menyentuh alat kelamin milik sendiri atau orang lain dengan telapak tangan maupun jari-jari tangan. Oke, kita lanjut ke bab yang berikutnya mengenai bab tayamum. Nah, di sini ada 3 poin penting mengenai tayamum. Yang pertama, rukun tayamum. Yang kedua, syarat tayamum. Yang ketiga, ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Kita bahas yang pertama dulu mengenai rukun tayamum. Yang pertama ada tentu membaca niat. Nah, di sini saya akan melafadzkan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Nah, rukun tayamum yang kedua ada mengusap wajah. Yang ketiga ada mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat ada tertib. Nah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya mengenai syarat tayamum. Di sini syarat tayamum yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Yang ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air yang sangat dingin, bahkan sampai airnya membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Yang keempat, air yang tidak terjangkau. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudu boleh digantikan dengan tayamum. Yang keenam, sudah masuknya waktu sholat. Yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air. Yang ke-8, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita
gunakan. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, menemukan air. Yang kedua, bisa menggunakan air. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, tidur. Yang keenam, buang air kecil. Yang ketujuh, buang air besar. Yang ke-8, kentut. Yang ke-9, haid. Oke, di sini saya akan mempraktekkan tayamum. Yang pertama-tama, kita awali dengan niat terlebih dahulu. Niatnya sudah saya sampaikan di awal tadi, tapi nggak apa, saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum wal istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita cari debu, entah itu dari kaca, dari jok motor mungkin, yang sekiranya terhindar dari kotoran. Pertama-tama, telapak tangan kita tempelkan ke debu itu. Ya, tepuk dulu. Lalu kita usapkan ke muka. Lalu kita ambil debu lagi, tapi di tempat yang lain yang tidak sama dengan debu di awal tadi. Kita tepuk juga. Kita usapkan dari tangan kanan terlebih dahulu. Nyambung ya. Kemudian tangan kiri juga. Selanjutnya tertib. Nah, kurang lebih seperti itu praktek tayamumnya. Baik, di sini saya akan melafadzkan dasar hukum dari wudu dan tayamum yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Oke, baik, memasuki bab yang keempat sekaligus menjadi bab penutup untuk materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai sholatnya para musafir. Yang pertama ada sholat jamak. Sholat jamak sendiri berarti mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Nah, sholat jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Kita bahas yang sholat jamak takdim terlebih dahulu. Sholat jamak takdim yakni dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misal sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, untuk yang sholat jamak takhir yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat duhur dan sholat asar dikerjakan di waktu sholat asar. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar sendiri berarti meringkas sholat. Misal
sholat duhur yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh diqashar. Kemudian ada sholat jamak taqdim qashar, yang berarti mengumpulkan sekaligus meringkas sholat fardu menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan atau dikerjakan di awal waktu. Kemudian ada sholat jamak takhir qashar, yaitu mengumpulkan sekaligus meringkas sholat fardu menjadi 2 rakaat dan dikerjakan di akhir waktu. Baik, saya akan melafadzkan niat-niat sholat musafir yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama ada sholat jamak taqdim duhur dan asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak taqdim maghrib dan isya. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak takhir duhur dan asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Kemudian ada sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat qashar duhur. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati khashran lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak taqdim qashar. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini khashran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak takhir qashar. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini khashran majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Kemudian ada tata cara sholatnya musafir. Seorang musafir menjamak dengan cara sholat zuhur dan asar di waktu yang sama. Apabila jamak takdim, maka keduanya dikerjakan pada permulaan waktu zuhur. Sementara apabila jamak takhir, maka sholat zuhur dan asar dikerjakan pada permulaan waktu asar. Atau seandainya dia ingin menjamak maghrib dan isya dengan cara jamak takdim atau takhir, maka dia menunaikan kedua sholat tersebut di salah satu kedua waktunya. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Nabi pada suatu hari di Tabuk menunda sholatnya. Baik, saya akan melafadzkan dasar hukum yang membahas tentang sholat musafir ini yang ada di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab taharah, bab wudu, bab tayamum, dan bab sholatnya musafir. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian materi. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.